Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abdullah Rahmat Tondi, NIM saya 23018111001 dan dosen pengampu saya Pak Aldi Pradana. Pada materi ini adalah materi saya yaitu tentang geopolitik Indonesia. Baiklah, saya akan memulai materi saya yaitu memahami geopolitik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang terhampar di antara dua benua dan juga dua samudra. Letak geografisnya yang strategis menghadirkan peluang sekaligus tantangan geopolitik yang unik bagi bangsa Indonesia. Letak geografis Indonesia, keuntungan dan juga tantangannya. Keuntungan yaitu posisi Indonesia yang berada di persimpangan lalu lintas perdagangan global memberikan potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi dan maritim di kawasan Asia Tenggara. Tantangannya yaitu menjaga kedaulatan dan juga keamanan negara di tengah arus globalisasi dan persaingan kawasan merupakan tantangan geopolitik yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Sejarah geopolitik Indonesia dari masa kolonial hingga masa kini. Masa kolonial, penjajahan Belanda dan Jepang memberikan dampak mendalam pada pembentukan identitas dan kedaulatan Indonesia. Era kemerdekaan proklamasi. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 menandai babak baru dalam perjalanan geopolitik negara Indonesia. Dan juga masa kini, Indonesia semakin memantapkan peran dan pengaruhnya di tingkat regional maupun global. Peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, sebagai pemimpin ASEAN, Indonesia memegang peran penting sebagai pendiri dan pemimpin regional dalam asosiasi Asia Tenggara atau yang dinamakan ASEAN. Yang kedua, mediator konflik. Indonesia sering bertindak sebagai mediator dan penengah dalam menyelesaikan berbagai sengketa di kawasan. Dan yang ketiga, stabilitas keamanan. Stabilitas dan keamanan Indonesia berkontribusi pada stabilitas geopolitik di Asia Tenggara secara keseluruhan. Kebijakan luar negeri Indonesia, prinsip dan implementasi. Yang pertama, bebas aktif. Prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang mengedepankan perdamaian dan kerjasama internasional. Yang kedua, poros maritim dunia. Gagasan Indonesia untuk menjadikan negara ini sebagai pusat kekuatan maritim global. Dan yang ketiga, diplomasi multilateral. Indonesia aktif terlibat dalam berbagai forum multilateral untuk memperkuat pengaruh dan perannya. Isu-isu geopolitik Indonesia. Yang pertama, konflik Laut Cina Selatan. Indonesia terlibat dalam sengketa wilayah di Laut Cina Selatan yang mengancam stabilitas regional. Yang kedua, terorisme dan ekstremisme. Ancaman terorisme dan ekstremisme menjadi tantangan keamanan yang harus ditangani dengan cermat. Yang ketiga, perubahan iklim. Isu perubahan iklim dan dampak terhadap kepulauan Indonesia membutuhkan perhatian serius. Peluang dan tantangan geopolitik Indonesia di masa depan. Yang pertama, transformasi digital. Kemajuan teknologi dan digitalisasi ekonomi membuka peluang baru bagi Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Potensi pasar dan sumber daya alam Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Potensi pasar dan sumber daya alam Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan, memperkuat posisi geopolitik Indonesia. Dengan memanfaatkan keuntungan geografis, memperkuat diplomasi, dan juga mengelola tantangan keamanan, Indonesia dapat semakin memantapkan peran dan pengaruhnya di level regional maupun global. Mungkin sampai di situ dulu presentasi yang bisa saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.